Halo sahabat GNIK, salam kompeten. Apa kabar nih? Aku harap kita semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Studi Independen Bersertifikat GNIK Batch ketiga akan membahas mengenai problem solving and decision making dalam hal Pak Parto Kuliner Case. Ada penasaran kan dengan cerita Pak Parto Kuliner Case ini? Berikut merupakan kasus Pak Parto Kuliner. Berikut ini data kinerja dan data kompetitor Pak Parto Kuliner. Berdasarkan data kinerja Pak Parto Kuliner, terlihat bahwa total memasuki tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan profit. Hal ini merupakan tahun yang sulit karena profit usaha Pak Parto mengalami penurunan lebih dari 30% dan kehilangan pelanggan hingga 25% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan adanya pesaing 8 kompetitor. Analisis kasus penyebab ini kami menggunakan diagram fishbone analysis, di mana di sini dapat dilihat bahwa ada bagian tulang ikan dan juga bagian kepalanya, di mana kepalanya di sini adalah permasalahan utama yang dialami Pak Parto, yaitu profit menurun lebih dari 30%. Dan bagian tulang ikan ini merupakan penyebab permasalahan tersebut. Untuk kategori yang pertama adalah people, yang menjadi penyebabnya di sini adalah karena adanya turnover karyawan hingga 25%. Dari segi karyawan, Pak Parto kesulitan membayar karyawannya. Dan dari segi pelanggan, Pak Parto kehilangan pelanggan 25%. Kategori yang kedua adalah metode. Metode penjualan online yang hanya memanfaatkan dua platform, yaitu Instagram dan Facebook. Sehingga kuliner Pak Parto tertinggal jauh dari para kompetitor yang sudah menggunakan lebih dari dua platform. Kategori yang ketiga, measurement. Penyebabnya adalah budaya kerja yang tidak sesuai dan pemilihan lokasi yang tidak mengukur demografi usia. Kategori keempat yaitu mesin. Penyebabnya adalah Pak Parto Kuliner mengalami alat yang terbilang berlebihan sehingga pada akhirnya mengeluarkan biaya yang lebih untuk gas atau listrik. Kemudian kategori yang kelima yaitu material. Di sini yang menjadi penyebabnya adalah adanya penambahan supply dari pasar induk dan hidroponik, yang mana penambahan supply bahan tersebut belum tentu digunakan semuanya, yang pada akhirnya hanya akan menambah beban pengeluaran dari Pak Parto Kuliner itu sendiri. Kemudian kategori yang keenam yaitu environment, yang mana penyebabnya itu adalah Pak Parto tetap mengandalkan menu-menu legendanya. Sedangkan di luar sana para kompetitor itu sudah menyajikan menu-menu yang mana yang telah digemari oleh kebanyakan orang. Sehingga lambat laun akhirnya usaha Pak Parto Kuliner ini pun mulai ditinggalkan oleh pelanggan setianya. Selanjutnya, kita harus mencari solusi masalah Pak Parto Kuliner ini. Bagaimanakah solusi atas permasalahan pada kasus Pak Parto Kuliner ini? Yang pertama, Pak Parto harus menambah lagi bentuk promosi online yang tadinya hanya lewat Instagram dan Facebook, tetapi bertambah pengadaan sistem drive-thru and online delivery melalui aplikasi seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood, dan berbagai platform lainnya. Yang kedua, solusinya adalah diadakannya metode transaksi yang tadinya itu hanya konvensional atau cash, tetapi bisa menggunakan aplikasi Dana, ShopeePay, dan bentuk transaksi lainnya. Yang ketiga, penambahan menu-menu yang dijual agar lebih bervariasi lagi, atau bisa juga membuat inovasi baru. Maksudnya di sini adalah Pak Parto perlu menyediakan menu-menu baru lebih tren dan juga bisa bersaing dengan para kompetitornya tanpa menghilangkan ciri khas dari Parto Kuliner itu. Yang keempat, Pak Parto harus merubah jam warungnya lebih awal lagi, yang semula pukul 18.30 sampai 24 menjadi jam 15.30 sampai jam 23 malam. Yang kelima, Pak Parto harus memberikan promo-promo atau diskon untuk menarik kembali minat pelanggan. Untuk menarik kembali pelanggannya, Pak Parto perlu mengadakan promo-promo yang bisa ditawarkan, seperti penawaran promo setiap weekend dan di jam tertentu. Misalnya dari pukul jam 8 malam sampai jam 9 malam, promo 10% bagi setiap pelanggan, atau menawarkan berbagai macam promo-promo lainnya yang lebih menarik lagi. Kemudian yang keenam itu, untuk menghindari turnover, Pak Parto perlu merekrut karyawan yang memang cocok dengan sistem kerja warung Pak Parto. Yang ketujuh, untuk menaikkan profit, tentu dalam hal itu melibatkan karyawan. Dengan begitu, beri target penjualan kepada karyawan dan diberikan bonus di setiap karyawan yang telah mencapai target.
Yang kedelapan, Pak Parto perlu mencari media partners atau sponsor untuk warungnya. Yang kesembilan, Pak Parto harus meningkatkan kebersihan dan kerapian restorannya agar menarik minat pelanggan untuk berkunjung kembali. Karena adanya COVID-19, Pak Parto perlu menyediakan hand sanitizer, thermometer gun, dan sabun cuci tangan dan menjaga kebersih alat makan. Keputusan yang dapat diambil dari Pak Parto Kuliner ini adalah dengan perubahan budaya kerja serta peningkatan kreativitas dan inovasi pada menu makanan agar mengikuti tren yang sedang berlangsung sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu, untuk memperluas usaha dengan memanfaatkan platform media online dalam memasarkan produk seperti bekerja sama dengan aplikasi yang sedang tren, misalnya Gojek, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan berbagai platform lainnya yang bisa menjangkau konsumen yang malas atau takut untuk keluar rumah selama pandemi ini.